Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mabuk dan membacok warga, seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Puluhan warga Merauke berunjuk rasa menuntut Pemprov bijak dalam penempatan ASN. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mimika ingatkan paslon tidak memindahkan lokasi kampanye yang sudah ditetapkan KPU. Debat pertama paslon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan berlangsung di salah satu hotel di Merauke, Sabtu pekan lalu. Debat diikuti 4 pasangan calon, masing-masing nomor urut 1, Darius Gepse dan Yusak Yaluwo. Nomor urut 2, pasangan Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita. Pasangan nomor urut 3, Romanus Baraka dan Albertus Muyak. Dan pasangan nomor urut 4, Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa. Keempat pasangan ini menyampaikan visi dan misi mereka di hadapan panelis dan pendukung yang hadir. Tema debat pertama paslon gubernur, yaitu pendidikan dan kesehatan. Maju, bertumbuh, dan berkembang secara setara dengan keunggulan potensi komparatif wilayah di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Misi kami yang diemban, mewujudkan daerah otonom Papua Selatan sebagai kawasan persemakmuran dari 4 stakeholder, Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat, dan Papua lain serta paguyuban Nusantara. Dengan pokok visi Papua Selatan mandiri, Papua Selatan unggul, Papua Selatan makmur, Papua Selatan berkeadilan. Misi kami adalah mewujudkan Papua Selatan sebagai pusat industri dan pariwisata dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Itu poin penting, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, sampai dengan harus orang Papua gampang pergi pulang ke 4 kabupaten, udara, laut, darat. Yang berikut, potensi yang ada di masing-masing kabupaten yang selama ini kita petakan. Di Kabupaten Asmat, bagaimana perikanan harus menjadi unggulan selain manusianya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tujuan dari semua umat manusia di seluruh dunia, tujuan dari semua negara-negara bangsa melaksanakan pembangunan di berbagai sektor adalah satu dan sama, yaitu agar masyarakat kita hidup sejahtera. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan itulah maka kita melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Bapak Ibu, hakikat dari pembangunan yang kita laksanakan oleh pemerintahan-pemerintahan dunia ada 2, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Debat kandidat itu dijaga ketat aparat kepolisian dan tidak semua masa pendukung paslon bisa masuk. Debat paslon gubernur akan berlangsung sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali di Merauke dan 1 kali debat di Jakarta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasangan Ben Hur Tomimano dan Yermias Bisai saat debat kandidat pertama yang digelar di salah satu hotel pekan lalu akan fokus pada peningkatan ekonomi sesuai amanat Undang-Undang Otsus. Menurut paslon BTMYB, perekonomian di Papua itu tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur, sehingga jika mereka terpilih, mereka berjanji akan mengembangkan potensi daerah. Potensi daerah yang akan dikembangkan seperti di Kabupaten Biak, di mana ada potensi perikanan. Potensi perikanan dan pertanian itu sangat menarik karena bisa menarik investor yang berujung pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Bahwa perekonomian di Papua itu menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota,
dan wakil wali kota. Tadi saya sudah sampaikan misi kami yang kita kenal dengan blue economy dan green economy. Itu maksudnya potensi daerah di wilayah Saireri. Contoh, kita punya ikan tuna di Biak. Harus kita bangun pabrik yang berskala besar sehingga itu bisa menarik investor. Paslon BTMYB juga akan memprioritaskan orang asli Papua dalam seluruh pembangunan di Papua, sehingga orang asli Papua tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Paslon BTMYB juga akan meningkatkan infrastruktur dasar dalam peningkatan ekonomi seperti perluasan bandara dan pelabuhan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen atau Mario, berkampanye terbatas di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Sabtu lalu. Pasangan ini menuju Serui dengan menggunakan KM Labobar. Mereka juga memberikan 100 tiket gratis kepada warga dengan tujuan Jayapura, Serui. Saat tiba di Serui, pasangan Mario melakukan prosesi adat untuk meminta restu Dewan Adat dan 7 kepala suku yang mendiami Kepulauan Yapen, yakni suku Yawa Unat, suku Busami, suku Berbay, suku Aruisai, suku Ampari, dan suku Pombawo. Dewan Adat Daerah Yapen berharap jika pasangan Mario terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua, mereka bisa secepatnya menata perekonomian masyarakat Yapen. Usai mendapat restu, pasangan Mario langsung belusukan ke Pasar Aro Iroro dan berdialog dengan warga. Karena kami mau itu dengan visi yang serati bisa kita punya tersedianya sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusia yang kita siapkan untuk menjadi manusia yang unggul. Nanti membantu dalam tata pemerintahan, mau jadi apa saja kalau dia masyarakat manusianya baik, tentunya kita bisa sama-sama membawa Papua yang maju. Generasi Papua ini harus kita sama-sama kita siapkan. Kemudian tentunya tersedianya kesehatan yang baik. Pasangan Mario juga berjanji akan membenahi pelabuhan dan bandara di wilayah Saireri, sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh karena infrastruktur tersedia dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua.